Ada hal yang viral mengenai Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Apakah Pak Gilbert itu toleransi, berapologetika, atau Pak Gilbert itu kompromi? Bahkan ada yang bilang sesat. Bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen dengan hikmat, dengan belas kasihan, dengan mementingkan kasih dan kebenaran. Pertama-tama kita harus melihat bahwa Pak Pendeta Gilbert itu adalah seorang pendeta. Artinya kita perlu melihat ajaran-ajarannya. Dan dari video-video yang ada kita tahu bahwa Pak Gilbert ini ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran yang baik, yang mementingkan Injil, yang meninggikan Yesus, yang mementingkan pengudusan jemaat. Itu adalah hal-hal yang diajarkan kitab suci. Sehingga untuk mengatakan bahwa Pak Gilbert itu sesat, maka hal itu tidaklah bijaksana. Karena untuk mengatakan seseorang sesat, kita perlu melihat track record ajarannya. Kalau ajarannya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun-tahun itu ada track recordnya, jelas kesesatannya, maka boleh kita simpulkan bahwa seseorang itu sesat. Ada di dalam sejarah gereja kita sebut beberapa nama, ada Marcion, ada Arianus di abad-abad awal. Bahkan sekarang kita mengenal ada gereja Mormon yang punya kitab suci sendiri, ada saksi Yehova yang sudah dihukum sebagai bidat. Itu jelas ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi kita tidak bisa mengatakan hal yang sama kepada Pak Pendeta Gilbert. Perkataan sesat itu terlalu kuat untuk disematkan kepada seseorang yang memiliki ajaran yang baik dan yang benar seperti Pak Gilbert. Jadi kita tidak boleh menyerang pribadi orang ketika itu tidak terbukti bahwa track hidupnya, track ajarannya sesat. Sementara kita sendiri bilang, Pak Gilbert sesat. Itu tidak bijaksana dan bahkan cenderung kita menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Tapi di sisi lain, kita juga perlu melihat bahwa ada memang perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang di dalam podcast dengan Dr. Richard Lee, kalimat-kalimat itulah, hanya kalimat-kalimat itulah yang harus kita lihat dan tidak melebar ke dalam pribadi Pendeta Pak Gilbert ini. Kita perlu melihat memang ada beberapa kalimat yang kita yakini bahwa itu salah. Kalau kita bisa bilang kalimat-kalimat itu kecenderungannya menyesatkan. Tapi ingat, bukan pribadinya, tapi kalimatnya. Kalimat-kalimat itu sendiri adalah kalimat-kalimat yang mencampurkan Injil dengan semua ajaran agama yang lain dan mengatakan bahwa semua ajaran agama itu bisa menyelamatkan. Sementara kita tahu bahwa yang menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus oleh Injilnya. Nah, ada konfirmasi yang kita dengar mengenai niat dari Pak Pendeta Gilbert untuk berapologet, membangun hubungan, membangun jembatan percakapan dengan Pak Dr. Richard Lee. Dalam hal ini kita perlu mengapresiasi Pak Pendeta Gilbert bahwa ada niat yang baik. Karena kita sebagai sebuah bangsa, kita perlu memiliki niat yang baik untuk membangun percakapan dengan saudara-saudara sebangsa kita yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Niat itu perlu kita apresiasi
Dan itu adalah niat yang baik dan benar. Hanya memang kalau kembali ke perkataan-perkataan beliau, maka kita tahu bahwa perkataan-perkataan itu tidak tepat, dan kita bisa bilang dalam hal itu Pak Pendeta Gilbert kurang bijaksana. Pemilihan-pemilihan katanya, pemilihan-pemilihan diksinya itu cenderung menyesatkan. Tapi ingat, bukan Pak Gilbert menyesatkan atau sesat sebagai pribadi, tetapi perkataan-perkataan itu sendiri adalah perkataan-perkataan yang kurang bijaksana, cenderung menyesatkan jemaat. Yang benar adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya manusia diselamatkan. Dan itu pun dikutip oleh Pak Pendeta Gilbert berkali-kali dalam khotbah-khotbahnya. Sehingga kita tidak boleh meragukan Pak Pendeta Gilbert. Yang perlu adalah kita memberi masukan padanya, sekaligus berdoa untuknya, supaya pada kali-kali berikut Pak Pendeta Gilbert memilih kata-kata yang lebih baik, lebih tajam, lebih mencerminkan Injil kasih karunia Allah. Dan kita berdoa agar Pak Pendeta Gilbert memiliki hikmat untuk melakukan niatnya, karena niatnya itu baik, untuk membangun jembatan, untuk membangun percakapan, untuk meyakinkan orang mengenai iman Kristen kita. Dan satu hal lagi, sebagai orang Kristen kita tidak boleh kehilangan respek kepada orang lain, terutama kepada mereka yang mengajar firman Tuhan, termasuk kepada Pak Pendeta Gilbert. Kita perlu menghargai, kita perlu tetap menaruh respek. Jadi di satu sisi kita menyatakan bahwa perkataan Pak Pendeta Gilbert itu tidak bijaksana, salah, cenderung menyesatkan, tapi di sisi lain kita harus tetap respek padanya, bahkan berdoa untuknya dan mendukungnya untuk memberitakan Injil, membangun jembatan, membangun percakapan dengan saudara-saudara kita sebangsa yang tidak punya keyakinan yang sama dengan kita. Dan lagi, orang Kristen jangan kehilangan kasih. Kita tidak boleh atas nama kebenaran kita kehilangan kasih. Walaupun tentu saja tidak juga kita boleh untuk atas nama kasih kita kehilangan kebenaran. Kita perlu dua-duanya. Di satu sisi kita perlu tidak boleh kehilangan kasih, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh kompromi dengan kebenaran. Sehingga kita perlu itu berjalan bersamaan, kasih dan kebenaran. Sehingga apa sikap kita terhadap hal yang viral ini mengenai Pendeta Gilbert? Kita perlu berdoa untuknya, tetap respek padanya, mendukung pelayanan-pelayanan pemberitaan firman olehnya, tapi di sisi lain juga kita perlu menyatakan bahwa beberapa kalimat, hal-hal yang dia nyatakan dalam podcast Dr. Richard Lee itu adalah salah, cenderung menyesatkan dan tidak bijaksana. Jadi kita mendukung, berdoa sekaligus mengoreksi. Itu kasih, itu kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.